Oke, kali ini aku akan menceritakan alur film yang berjudul Buoyancy. Film ini salah satu film yang wajib kalian tonton karena di dalamnya mengandung tentang makna sebuah perjalanan hidup seseorang, mengenal sisi gelap tentang pilihan hidup, dan semua kejadian di film ini benar-benar terjadi di dalam dunia nyata, di belahan dunia yang banyak orang tidak tahu. Bahkan mirisnya, ada sebagian orang yang menganggap semua ini adalah sisi gelap yang tidak bisa diatasi oleh pihak manapun. Drama asal Australia yang digarap oleh sutradara sekaligus penulis skenario Rod Regan, film Buoyancy menjadi film fitur debutnya setelah memproduksi sejumlah film pendek. Buoyancy melakukan world premiere-nya di Jerman pada ajang Berlin International Film Festival pada tanggal 6 Februari 2019. Kemudian film ini diputar di negara asalnya pada tanggal 26 September 2019. Film Buoyancy terinspirasi dari kisah nyata perbudakan modern di Asia Tenggara. Dengan berlatar di Kamboja, Buoyancy menceritakan kisah Chakra yang diperankan oleh Sam Heng yang berasal dari Kamboja, seorang remaja keras kepala berusia 14 tahun. Dia sempat menyesali diri kenapa harus lahir dari keluarga miskin yang menuntutnya kerja keras untuk membiayai seluruh anggota keluarganya. Ayahnya seorang buruh tani yang sangat mengandalkan tenaga Chakra untuk membantunya di ladang. Namun Chakra merasa ayahnya tidak adil, hanya memanfaatkan tenaganya saja tanpa memberi upah sedikit pun. Menghadapi kondisi itu membuat Chakra merasa muak dan berencana ingin merantau demi mendapatkan hidup yang jauh lebih baik. Lalu ia berencana melintasi perbatasan dan hijrah ke negara Thailand tanpa sepengetahuan orang tuanya. Ternyata keputusannya malah menjerumuskan dia ke dalam situasi mengerikan, di mana nyawa menjadi harga yang harus dia bayar. Lalu seperti apa nasib Chakra di sana? Yuk langsung saja kita masuk ke dunia Buoyancy. Di awal cerita kita disuguhkan dengan kondisi Chakra yang sulit, bekerja keras menggarap sawah orang lain, membantu ayahnya demi mencukupi kebutuhan anggota keluarganya. Saat itu ketika mereka sedang menggelar makan bersama, Chakra datang dalam kondisi yang terlihat capek. Tiba-tiba ayahnya menugaskan ia pergi ke Sokun untuk mengambil pupuk. Mendengar itu, Chakra merasa kesal lalu menolak perintahnya. Tentunya mendengar itu sang ayah marah dan menegaskan kepada Chakra untuk tidak membantah. Di sana, Chakra mulai berani protes karena sudah diperlakukan tidak adil. Hanya dia yang harus kerja keras, sedangkan kakaknya yang bernama Kravan tidak dibebani hal yang sama. Sang ayah tetap pada pendiriannya, tidak mau mendengar keluh kesah yang dirasakan Chakra selama ini. Chakra terus mendebat ayahnya, mengutarakan isi hatinya yang setiap hari banting tulang, namun tidak sedikit pun diupah oleh ayahnya. Tidak mau kalah, sang ayah menjawab, semua makanan dan tempat tinggal sudah jauh lebih cukup membayar hasil kerja kerasnya. Chakra semakin kesal, lalu menyinggung ibunya, kenapa harus punya banyak anak yang membuat biaya hidup semakin besar. Mendengar itu kemarahan ayahnya memuncak, langsung menghampiri Chakra. Bukannya takut, si Chakra malah menantang dan tidak punya rasa hormat terhadap ayahnya. Sang ayah mengambil makanannya, sehingga hari itu dia tidak mendapatkan jatah makanan. Besoknya saat Chakra lagi bermain sepak bola, dia mencoba bertanya kepada kawannya yang kebetulan lagi cuti kerja. Chakra tahu temannya itu sudah lama kerja di Thailand sebagai buruh pabrik, dan ia berniat untuk mengikuti jejaknya. Chakra menanyakan tentang upah dan cara agar bisa pergi ke sana. Kawannya menjawab, gaji yang akan didapatkan per bulan sebesar 8.000 baht, dan untuk ongkos pergi ke sana sebesar $500. Mendengar ongkosnya mahal sekali, Chakra sempat kaget. Namun temannya memberikan info, jika tidak mempunyai ongkos bisa pinjam ke rentenir dan akan dipotong gaji di setiap bulannya. Tanpa pikir panjang, tekadnya sudah bulat untuk pergi merantau ke sana bersama satu orang kawan Chakra yang juga ingin mengikuti jejaknya. Singkat cerita, di pagi hari itu Chakra pergi tanpa sepengetahuan keluarganya, lalu berjalan dan menghampiri seorang temannya yang sama-sama akan ikut merantau ke sana. Kemudian Chakra menanyakan barang bawaannya, ternyata ia mengurungkan niat dan memperingati Chakra agar tetap tinggal di kampung dan bekerja di sini. Tekad sudah bulat, membuat Chakra ingin segera pergi meninggalkan kampung. Dia kecewa terhadap pilihan temannya, lalu pergi.
sampailah di perbatasan yang tinggal beberapa kilo akan sampai ke kota Bangkok. Ketika supir menagih ongkos perjalanan, Cakra tidak punya uang sepeser pun. Diikuti penumpang yang lain bernama Kea yang hanya mampu membayar setengahnya. Terpaksa untuk melunasi hutang ongkosnya kepada sopir, mereka berdua akan dipekerjakan tanpa bayaran di pabrik nanas. Lalu Cakra menghampiri Kea dan mengajaknya agar terus bersama. Disitulah awal perjalanan mereka berdua menuju ke gerbang kematian. Selang beberapa jam sampailah mereka di sebuah tempat yang sudah banyak orang menunggu jemputan. Hingga malam tiba, datanglah mobil pick-up untuk menyelundupkan mereka ke Bangkok. Tak disangka, mereka semua ditumpuk saling tumpang tindih, lalu ditutup pelindung agar aman dari pemeriksaan. Sampailah di tempat tujuan, hingga melihat banyak kejanggalan di mana mereka bukannya dibawa ke pabrik, namun dibawa ke sebuah dermaga. Di saat si supir menyuruh semua naik ke kapal, Kea menolak dan langsung pergi dari sana. Si supir langsung memukul kepala Kea dan memaksanya naik ke kapal barang. Setelah itu, Cakra, Kea bersama dengan orang Kamboja dan Burma menunggu di atas kapal berjam-jam, hingga tiba kapal tua yang dipimpin oleh Kapten Romran. Menghampiri mereka, dari kejauhan Kea melihat ada gelagat yang mencurigakan ketika Kapten Romran mengobrol dengan si supir. Tidak lama, Kapten Romran menghampiri mereka berdua dan menyuruhnya memindahkan tong besar masuk ke dalam kapalnya. Hingga akhirnya dibawalah mereka ke dalam kapal tua tanpa tahu apa yang akan terjadi dengan nasib mereka di atas sana. Semua hanya bisa pasrah, sudah terjebak masuk ke dalam perangkap. Terutama Kea yang sejak awal sudah curiga ada yang tidak beres, dan kini mereka menyadari posisinya ada dalam bahaya. Malam harinya setelah seharian bekerja, mereka dikasih makan hanya dengan nasi tanpa lauk pauk. Lalu pergi tidur ke tempat yang sudah disediakan, ruangan sempit yang dimana bisa masuk dengan cara merangkak. Pagi hari buta mereka sudah dipaksa untuk bekerja kembali menangkap ikan sebanyak-banyaknya. Ketika yang lain sibuk bekerja, tiba-tiba Cakra melihat temannya terkapar di pinggir kapal, mabuk laut. Ia berusaha menyemangati temannya untuk bangkit dan kembali bekerja, namun temannya sudah tidak berdaya berada di sana. Kapten Romran langsung menghampirinya, menyuruhnya bekerja namun dia sudah tidak sanggup merespon. Si kapten menyetrumnya lalu membuangnya ke laut. Cakra dan teman yang lainnya kaget, menyadari bahwa status mereka di sana bukan dijadikan pekerja, melainkan menjadi budak yang telah dijual kepada Kapten Romran. Hari demi hari Cakra dan teman-temannya terus dipaksa kerja keras di atas kapal. Dari pagi sampai malam menangkap ikan tanpa jeda dan hanya dikasih makan satu kali pada malam harinya. Cakra berpikir mungkin setelah hutangnya lunas dia akan dibebaskan. Namun Kea berpikir bahwa mereka akan mati sebelum kapal kembali ke dermaga. Sudah berhari-hari berlayar, akhirnya kapal berlabuh ke sebuah tempat yang dimana hanya para ketua yang boleh turun untuk bersinggah ke sana. Sedangkan para pekerja tetap di atas kapal dan menunggu mereka selesai menikmati hiburan. Namun Cakra menggunakan kesempatan itu untuk berenang di laut, melepas lelah dan penat.
Malam harinya mereka datang dalam keadaan mabuk lalu bersiap berlayar kembali. Di saat kapal akan mulai berangkat, tiba-tiba Kea dan Cakra melihat satu orang temannya kabur lewat belakang kapal. Tidak lama Kapten Romran datang dan menyuruh semua pekerja untuk mulai turunkan jaring. Sayangnya meskipun dalam keadaan mabuk, dia menyadari ada anggotanya yang telah hilang. Kapten Romran kemudian mengejarnya dan si pria malang yang tadi kabur akhirnya tertangkap kembali. Setelah tertangkap, ajudannya mengambil batu besar dan melilitkan rantai ke tubuhnya bersama batu tersebut. Si pria malang hanya bisa pasrah, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Cakra dan Kea ketakutan harus melihat kembali temannya meregang nyawa di hadapan mereka. Akhirnya si pria malang itu dibuang ke laut. Kapten Romran bersama ajudannya sangat menikmati melihatnya sedikit demi sedikit tenggelam masuk ke dasar laut. Di tengah perjalanan ada kapal yang membawa beberapa budak pekerja untuk direkrut Kapten Romran, menggantikan 2 orang yang telah ia habisi. Cakra mulai memahami medan tempur dan permainan atas perbudakan tersebut. Di hari itu Cakra melihat tingkah laku Kea semakin aneh. Jiwanya mulai terguncang setelah kejadian terhadap kedua temannya yang menjadi korban kekejaman Kapten Romran. Kea berpikir bahwa Cakra adalah sosok anak laki-lakinya. Saat malam hari tiba, Kea tiba-tiba memarahi si anak yang baru direkrut karena berani menempati tempat yang biasa Cakra tempati. Sikapnya berubah drastis, memperlakukan Cakra seolah dia anak kandungnya sendiri. Keesokan harinya, di saat Kea sedang menyortir ikan, tiba-tiba Kapten Romran datang langsung memukul Kea dari belakang, memerintahkannya untuk tidak lelet dalam bekerja. Nampaknya kesabaran Kea sudah hilang. Dia terpaksa memberanikan diri menyerang Kapten Romran, memukulnya dengan skop hingga terjatuh dari atas kapal. Lalu di saat akan menyerang komplotannya yang lain, Kea berhasil kena tembak di dadanya. Cakra hanya bisa pasrah melihat kondisi Kea dalam bahaya, dan sudah tentu itu akan menjadi hari-hari terakhirnya dia hidup. Dan kali ini Kapten Romran beserta komplotannya akan menghabisi Kea dengan cara yang jauh lebih biadab dari sebelumnya. Pertama, si Kapten menelepon komplotan yang lain untuk membawa kapalnya. Lalu kedua tangan dan kakinya diikat tali tambang yang dimana bagian tangannya akan ditarik oleh kapal temannya dan bagian kakinya akan ditarik oleh kapal Kapten Romran. Yang lebih parahnya, si Kapten menyuruh Cakra untuk menarik tuas kapal sebagai eksekusi terakhir menghabisi nyawanya. Hingga kedua kapal itu saling tarik-menarik tubuh Kea, Cakra langsung muntah setelah merasakan hentakan kapal yang menandakan tubuh Kea sudah terbelah menjadi 2. Malam harinya ketika Cakra tidur, anak baru yang tempo hari sempat dimarahi Kea mulai berulah dan merebut bantalnya. Kini Cakra sendirian. Ketiga temannya telah dihabisi Kapten Romran. Hari akan semakin sulit, ditambah satu orang musuh yang kemungkinan bisa mempersempit ruang geraknya di sana. Di pagi harinya seperti biasa, jika Cakra menemukan ikan besar, maka dia akan menyetorkan ke Kapten Romran. Nampaknya dia telah diperhatikan si anak baru yang melihat Cakra dikasih sepotong ikan. Hingga malam tiba, di saat mereka semua akan menggelar makan, si anak baru itu mengeruk semua nasi di dalam panci, sehingga tidak sedikit pun disisakan untuk Cakra agar tidak mendapatkan jatah makanan. Keesokan harinya lagi-lagi si anak baru itu cari gara-gara. Dia mendahului mengambil ikan besar, lalu menyerahkannya ke hadapan si Kapten. Di sana Cakra mulai terancam dan merasa kondisinya akan jauh lebih parah jika ia dibiarkan. Hingga di malam hari, si anak baru itu tiba-tiba bangun karena sakit perut. Diam-diam Cakra mengikutinya, lalu terbesit untuk menyingkirkannya. Tanpa pikir panjang, dia menghampiri anak tersebut, terus memukulnya hingga terjatuh ke bawah laut. Itulah untuk pertama kalinya di dalam hidup Cakra berani menghabisi nyawa orang.
Esok paginya, semua diinterogasi. Saat Kapten Romran akan menembak salah satu pekerja, Cakra langsung maju ke depan mengakui bahwa dialah pelakunya. Si kapten sudah tahu, pasti semua ini ulahnya si Cakra, dan dia sangat terkesan dengan nyalinya. Cakra kini punya hutang nyawa kepada Kapten Romran. Karena kejadian itu, kini Kapten Romran menyatakan bahwa Cakra akan menjadi budaknya untuk selamanya. Semakin hari, Cakra mencoba untuk melawan rasa takutnya, menumbuhkan keberanian agar tidak berakhir seperti teman-temannya. Tidak ada yang bisa dilakukan selain mengumpulkan tenaga agar bisa melawan mereka semua. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah tulang besar yang ia sembunyikan untuk dijadikan senjata. Malam harinya, Cakra mulai menjalankan misi untuk menghabisi semua komplotan Kapten Romran satu persatu. Pertama, dia turun ke ruangan mesin untuk mematikannya, lalu bersembunyi menunggu salah satu komplotan itu datang. Ternyata misi pertamanya berhasil. Dia mampu melumpuhkan salah satunya, dipukul tepat di kepalanya hingga pingsan, lalu dibuang ke laut. Pagi harinya, Cakra mengendalikan kapal. Lalu datang satu komplotan lagi memarahi Cakra dan mengusirnya dari sana. Dia tidak menyadari bahwa temannya telah dibunuh oleh Cakra. Saat itulah kesempatan empuk bagi Cakra untuk menghabisinya dari belakang. Kini dua orang telah berhasil dilenyapkan. Tidak lama, datanglah Kapten Romran yang langsung merasakan kejanggalan di saat melihat Cakra di atas sana. Ia pun langsung mendatangi Cakra dengan mengacungkan pistol untuk mengancamnya. Ketika mulai menaiki tangga tanpa ragu, Cakra langsung memukulnya hingga jatuh ke bawah. Semua pekerja kaget melihat kejadian itu. Ia langsung memanggil mereka semua untuk membuang si kapten ke laut menjadi makanan ikan. Kini semua berhasil dihabisi Cakra. Kemudian dia mulai mencari barang berharga di dalam kapal. Beruntungnya Cakra menemukan segepok uang yang cukup untuk pulang kampung. Tidak lama sampailah di sebuah pelabuhan lalu pergi meninggalkan kapal. Singkat cerita, Cakra akhirnya bisa pulang kampung, membawa banyak uang, namun dia pun harus membawa kenangan buruk yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Dan cerita pun berakhir. Kisah ini diangkat dari kisah nyata seorang penyintas Kamboja tentang perbudakan di Asia Tenggara. Sekitar 200.000 pria dan anak-anak diperkirakan menjadi budak dan bekerja paksa di industri penangkapan ikan di Asia Tenggara. Industri yang nilainya lebih dari 6 miliar dolar untuk memasok ikan ke seluruh dunia. Semoga teman-teman terhibur. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalam.